Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. OTW. Di tengah malam, bab 3002 sampai bab 3003. Mendengar ini, Cai Xiangwu tidak senang. Dia berkata dengan nada menghina, "Keponakan, kamu benar-benar hebat. Kamu memahami opera Yidali kami. Namun, ini adalah seni yang sangat mulia dan tidak semua orang bisa menghargainya." Kata-katanya penuh dengan pertentangan, penuh penghinaan. Zhou Yutong mengangkat alisnya dengan marah. Jika ini bukan bibi keduanya, dia akan mengusir Cai Xiangwu. Zhou Yulu juga terlihat sangat malu. Sambil diam-diam menatap Cai Duofen, memberi isyarat kepada Cai Duofen untuk tidak membiarkan Cai Xiangwu berbicara lagi. Namun, Cai Xiangwu terus berbicara. "Haha, lagi pula, pesawat khususku tidak memiliki banyak kursi kosong, jadi aku tidak bisa menampung orang lain," lanjut Cai Xiangwu. Setelah mengatakan ini, Cai Xiangwu tampak lebih bangga, dan berkata kepada Zhou Yutong, "Ngomong-ngomong, Yutong, kamu belum tahu kan, kali ini saya kembali ke Tiongkok, tetapi orang yang kembali dengan pesawat khusus milik keluarga kerajaan Yidali berasal dari Mali. Pangeran Nuo secara khusus meminjamkannya kepadaku. Ketika saatnya tiba, aku akan mengantarmu untuk naik. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa naik pesawat khusus dalam hidup mereka." Zhou Yutong berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Karena pesawatmu sangat kecil, aku belum akan duduk. Ye Chong dan aku akan meluangkan waktu untuk pergi bersama sehingga kami tidak akan mengganggu bibi kedua." Setelah mendengar ini, Cai Xiangwu tertegun sejenak, lalu langsung berkata sambil tersenyum, "Bagaimana bisa? Aku hanya bisa. Kamu adalah keponakan. Lagi pula, kalau kita sampai di Yidali, itu wilayahku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi ke sana sendirian?" Tentu saja, dia menatap Ye Chong, dan pada akhirnya dia hanya bisa berkata, "Ayo lakukan ini, aku akan naik pesawat khusus bersamamu. Beritahu seseorang dan minta anak ini naik juga." Ye Chong adalah sangat terkejut. Melihat Cai Xiangwu, dia sepertinya bersikeras untuk membawa Zhou Yutong bersamanya. Zhou Yutong awalnya ingin menolak. Jika dia ingin pergi ke Yidali, bukan berarti dia tidak bisa pergi sendiri, dia harus bergantung pada Cai Xiangwu. Alasan kenapa dia bersemangat barusan adalah karena saran Cai Xiangwu bagus. Bukankah lebih bahagia jika dia dan Ye Chong pergi bersama? Namun, Cai Duofen tidak ingin terlalu menghormati Cai Xiangwu, dan berkata, "Karena bibimu yang kedua berkata demikian, Yutong, kamu dan Tuan Ye, pergilah dengan bibimu yang kedua." Saya, Zhou Yutong masih ingin berbicara. Akibatnya, Cai Xiangwu berkata sambil tersenyum, "Oke, sudah beres, kita akan berangkat lusa." Zhou Yutong tidak punya pilihan selain diam saja. Dia menoleh dan menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Cai Xiangwu diam-diam melirik Ye Chong, dengan tatapan sangat tidak puas di matanya. Di matanya, orang seperti Ye Chong tidak layak terbang dengan pesawat pribadi. "Kamu bajingan kecil, kamu masih ingin memanfaatkan reputasi Yutong dan terbang dengan pesawat pribadi. Kamu pantas mendapatkannya." Cai Xiangwu diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Malam itu, Ye Chong akan kembali ke vilanya di Luzhu untuk beristirahat. Namun, Zhou Yulu dan Cai Duofen bersikeras meninggalkan Ye Chong untuk beristirahat di rumah Zhou. Ada banyak ruangan di keluarga Zhou, dan bahkan ada ruangan khusus untuk Ye Chong. Ye Chong tidak bisa menolak, jadi dia harus menginap di rumah Zhou untuk malam itu. Ketika malam tiba, Zhou Yutong berada di kamar Ye Chong, dan mereka berdua mengobrol sampai larut malam. Lagi pula,
kita sudah lama tidak bertemu, dan ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Dan semakin banyak mereka membicarakannya, mereka menjadi semakin bersemangat, dan mereka berdua tidak mengantuk sama sekali. Zhou Yulu dan Cai Duofen mengetahui hubungan keduanya, jadi mereka tidak peduli sama sekali jika mereka berada di ruangan yang sama pada larut malam. Namun, Cai Xiangwu tampaknya sangat prihatin dengan hal ini. Dia akan mengetuk pintu dari waktu ke waktu, menggunakan berbagai alasan untuk memeriksa apa yang dilakukan Zhou Yutong dan Ye Chong di kamar. Yutong, apakah ada air panas di kamar mandimu? Suhu pancuranku konstan, Yutong. Di mana ketel di rumahmu? Yutong, bukankah kamu masih tidur selarut ini? Yutong, berikan aku masker wajahmu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Cai Xiangwu mengetuk pintu 6 kali. Selain itu, dia selalu sengaja membuat keributan di pintu. Bahkan jika dia tidak mengeluarkan suara apapun, tubuhnya yang besar akan mengeluarkan suara berderit ketika dia berjalan melintasi lantai di depan pintu. Cai Xiangwu masih berbaring diam-diam di depan pintu, menguping pembicaraan antara Ye Chong dan Zhou Yutong. Namun, bahkan Zhou Yutong dapat mendengar suara Cai Xiangwu berjalan diam-diam. Pada akhirnya, Zhou Yutong tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chong, dan kembali tidur. Dengan cara ini, pintu Ye Chong dianggap bersih. Di tengah malam, cahaya bulan yang terang menyinari bumi. Salju di tanah memantulkan sinar bulan, membuat seluruh malam yang gelap tampak sangat terang. Ye Chong berbaring di tempat tidur, menoleh untuk melihat malam di luar jendela, dan berpikir keras. Aroma Zhou Yutong masih tertinggal di dalam ruangan. Saya harus mengatakan bahwa Zhou Yutong menjadi lebih cantik setelah lama tidak bertemu dengannya. Bahkan Ye Chong tidak bisa mengendalikan dirinya setelah melihatnya. Tepat ketika Ye Chong memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar suara kecil di luar pintu. Suaranya sangat lembut dan tidak berasal dari Cai Xiangwu yang gemuk. Yutong, apakah itu kamu? Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan penuh semangat. Tapi kemudian saya memikirkannya, tidak mungkin. Zhou Yutong bukanlah gadis yang berani. Mereka memiliki banyak peluang sebelumnya, mengapa mereka harus licik sekarang? Ye Chong mengerutkan kening dan berjingkat keluar dari tempat tidur. Kemudian, Ye Chong membuka pintu dan melihat ke koridor, tapi tidak menemukan sosok. Melihat lebih dekat, pintu Zhou Yutong terbuka sedikit. Ye Chong berpikir, apakah ada orang jahat? Setelah itu, Ye Chong buru-buru berjalan mendekat dengan tenang, ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Ye Chong berjalan ke pintu Zhou Yutong, di dalam sunyi. Ye Chong memikirkan adegan erotis yang dilihatnya dari pintu pada siang hari dan hampir meneteskan air liur lagi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran di benaknya. Kapan ini terjadi? Masih memikirkan hal ini sangat bodoh sehingga Ye Chong mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam. Kemudian, Ye Chong mendekat dan ingin melihat melalui celah pintu. Akibatnya, sebelum dia sempat melihatnya, tiba-tiba dia mendengar angin kencang di belakang kepalanya. Bang! Getah menghantam kepala Ye Chong dengan sangat keras. Kemudian, suara Cai Xiangwu terdengar, aku akan menghajarmu sampai mati, dasar gangster bau, dasar mesum bau, menurutku kamu bukan orang baik, kamu masih ingin menyelinap masuk, bukan? Cai Xiangwu memarahi dan memukulinya, suaranya sangat keras sehingga segera membangunkan orang yang sedang tidur. Zhou Yulu dan Cai Duofen menyalakan lampu dan keluar ruangan. Zhou Yutong, juga mengenakan piyama putih, membuka pintu karena terkejut. Semua orang terkejut melihat pemandangan seperti itu. Di pintu kamar Zhou Yutong, Cai Xiangwu, yang sangat berotot dan berpinggang bulat, mengenakan piyama ungu yang sangat gemuk, memegang tongkat baseball di tangannya,
dan memukul kepala Ye Chong dengan keras. "Aduh, berhenti berkelahi!" Ye Chong dengan cepat menghindari serangan lanjutan Cai Xiangwu. Apa yang terjadi?" Cai Duofen dengan cepat berlari mendekat dan menatap kepala Ye Chong. "Oh, Tuan Ye, kamu baik-baik saja." Ye Chong menggelengkan kepalanya, lalu mengusap kepalanya. Tanpa diduga, Cai Xiangwu ini cukup kuat. Ternyata skill tongkat Cai Xiangwu bukan sekedar serangan sembarangan. Suaminya adalah master di Gunung Longhu. Oleh karena itu, Cai Xiangwu juga belajar sedikit. Cai Xiangwu dipukul di bagian belakang kepala dengan tongkat itu. Jika orang biasa mungkin berakibat fatal. Terlihat dari tindakan Cai Xiangwu yang cukup kelam. Saat ini, Cai Xiangwu menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Kakak, apakah kamu masih bertanya apakah dia baik-baik saja? Kamu membiarkan gangster kecil ini tinggal di sini, dan dia benar-benar menyelinap ke pintu kamar Yutong di tengah malam, mencoba masuk dan melakukan sesuatu yang salah, sesuatu." "Apa?" Zhou Yulu dan Cai Duofen sama-sama tercengang. Zhou Yutong juga memandang Ye Chong dengan heran. "Untungnya, saya mengetahuinya lebih awal, kalau tidak Yutong akan dibunuh oleh anak ini," kata Cai Xiangwu. "Tuan Ye, apa yang terjadi?" Zhou Yulu bertanya. Tentu saja dia tidak percaya Ye Chong akan melakukan hal seperti itu. Karena jika Ye Chong mau, tidak perlu licik sama sekali. Seluruh keluarga bersedia. Ye Chong berkata, "Saya mendengar suara berisik, jadi saya datang untuk melihatnya. Seseorang pasti baru saja menerobos masuk." Kamu cukup pandai mengarang alasan. Di mana orangnya? Saya pikir kamu sudah bangun untuk sesuatu yang jahat. Kamu hanya ingin melakukan sesuatu pada Yutong. Ambil tindakan, kakak perempuan tertua dan kakak ipar tertua. Kenapa kamu tidak mengikat anak ini dan mengirim dia untuk ditangani, kata Cai Xiangwu. "Tidak, Tuan Ye bukan orang seperti itu," kata Cai Duofen. Zhou Yulu juga berkata, "Ya, Tuan Ye tidak akan melakukannya." "Apa?" Cai Xiangwu mendengus dingin. "Apakah kamu masih percaya padanya?" Pada saat ini, Zhou Yutong juga berkata, "Tentu saja, jika Ye Chong mau untuk, dia tidak perlu licik sama sekali." Zhou Yutong berkata sambil wajahnya memerah. Kalau bukan dia, siapa lagi?" Cai Xiangwu bertanya. Zhou Yulu juga memandang Ye Chong. "Tuan Ye, apakah Anda tahu siapa dia?" Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia pasti bukan orang baik jika dia menerobos di tengah malam. Zhou Yulu dan Cai Duofen memasang ekspresi di wajah mereka. Ketakutan, keduanya saling memandang. "Bagaimana kalau memperkuat keamanan di dalam negeri?" saran Cai Duofen. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, dia sudah pergi dan dia mungkin tidak akan datang lagi." Ye Chong curiga pihak lain ada di sini untuknya. Dia sekarang terluka dan jiwanya telah rusak, sehingga inderanya tidak sebaik dulu. Kalau tidak, dia akan menemukan penyusup itu sejak lama, dan dia tidak akan berhasil diserang dari belakang oleh Cai Xiangwu, seorang manusia fana. Karena Tuan Ye mengatakan ini, tidak apa-apa, ayo kita kembali tidur, kata Zhou Yulu. Cai Xiangwu mendengus dingin, bertanya-tanya mengapa Zhou Yulu dan istrinya begitu percaya pada Ye Chong. Dia berjalan kembali ke kamarnya sambil membawa tongkat baseballnya. Sebelum pergi, dia mengulurkan dua jari, menunjuk ke matanya, lalu menunjuk ke arah Ye Chong. Seolah berkata, "Saya akan selalu mengamati Anda untuk melihat apakah Anda berani melakukan hal buruk." Kemudian, Zhou Yulu dan istrinya juga kembali. Zhou Yutong dan Ye Chong adalah dua orang yang tersisa di koridor. Wajah cantik Zhou Yutong memerah. Melihat penampilan Ye Chong, dia tertawa terbahak-bahak. "Saya katakan Ye Chong, lain kali jangan menyelinap di tengah malam dan dipukuli. Kan,
Setelah mengatakan itu, Zhou Yutong menutup pintu dengan gembira. Berjalan kembali tidur, Ye Chong juga tersenyum pahit, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, tidak tertidur. Dia menyandarkan kepalanya di tangannya, memikirkan dalam benaknya siapa yang akan datang. Begitu dia muncul di rumah Zhou, orang seperti itu muncul, dan sudah pasti dia datang untuknya. Siapapun yang masih berani menyerangnya sepertinya bukan orang biasa. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian hitam dengan cepat menjauh dari rumah keluarga Zhou. Setelah berjalan jauh, jantung pria berbaju hitam itu masih berdebar kencang. Sungguh risikonya, saya hampir ketahuan, pria berbaju hitam itu berkata pada dirinya sendiri. Namun, kali ini bukannya tanpa hasil, dia sudah mendapatkan posisi Ye Chong. 1 jam kemudian, pria berbaju hitam kembali ke hotelnya. Dia mengeluarkan telepon internasional khusus dan memutar nomor. Segera, seseorang menjawab telepon, "Bagaimana kabarmu? Tuan Johnson yang terhormat, jejak Ye Chong telah ditemukan," kata pria berbaju hitam. "Bagus sekali. Ikuti dia dengan cermat dan jangan sampai hilang. Kita akan sampai di sana dalam 3 hari. Di ujung lain telepon ada Johnson, pemburu paus." Keesokan paginya, Chai Xiangwu keluar untuk melakukan sesuatu. Tanpa Chai Xiangwu, keluarga Zhou tampak sangat tenang dan damai. Ye Chong sarapan bersama Zhou Yutong dan keluarganya. Kemudian, Zhou Yutong mengajak Ye Chong keluar berbelanja. Besok akan berangkat ke Yidali, dan Zhou Yutong perlu membeli beberapa perbekalan. "Ya, aku memeriksa cuaca di Yidali tadi malam. Di sana masih sangat panas. Ini masih musim panas. Jadi aku perlu membawa tabir surya dan kacamata hitam. Ngomong-ngomong, kita akan pergi ke opera. Kita harus mengenakan pakaian formal untuk opera. Kami masih harus membeli pakaian formal. Pantai di sana juga sangat indah. Dan kami juga perlu membeli pakaian pantai." Zhou Yutong menghitung semuanya dengan penuh semangat. Ye Chong mengendarai mobil Zhou Yutong, dan keduanya tiba di Jintai Cheng Commercial Center, pusat bisnis terbesar di Luzhu. Meski ini bukan akhir pekan, namun selalu ada orang yang datang dan pergi di pusat perbelanjaan sebesar itu. Ini masih pagi, saat jumlah orang relatif sedikit. Setelah kedua orang itu memarkir mobil, mereka berjalan menuju mall. Pusat perbelanjaan ini menempati area yang sangat luas, kira-kira seluas 3 lapangan sepak bola, dan terbagi menjadi beberapa area. Masing-masing area merupakan gedung bertingkat 5. Bangunannya indah. Lantai pertama pusat perbelanjaan dipenuhi dengan konter perhiasan merek-merek ternama. Barang-barang mewah berkilauan di mana-mana. Di balik konter yang mengilap, staf berseragam berdiri mengamati semua orang yang lewat dan memandang pelanggan yang mirip dengan mereka. Setelah melihat permata ini, Ye Chong teringat bahwa Lin Wan bahkan telah menyerahkan dirinya untuk memberikan hadiah kepada Zhou Yutong. "Ngomong-ngomong, Yutong, Lin Wan meneleponku beberapa hari yang lalu. Dia sedang belajar di luar negeri dan tidak bisa kembali untuk ulang tahunmu. Jadi tolong minta aku memberimu hadiah untuknya," kata Ye Chong. Zhou Yutong mengerutkan bibirnya dan berkata, "Lin Wan, gadis kecil ini, akhir-akhir ini semakin sibuk, tapi dia masih memiliki hati nurani." Kemudian, Zhou Yutong memandang Ye Chong sambil tersenyum. "Jadi, apakah kamu ingin memberiku?" Ye Chong melihat sekeliling dan berkata, "Aku akan memberimu kalung. Kamu dapat memilih apapun yang kamu suka." "Wow, benarkah?" Zhou Yutong melompat dengan penuh semangat, bersambung,